Oke, kita langsung aja bahas IHSG hari ini merah membara. Mari kita lihat ya, gimana kabar IHSG today dan juga bagaimana kabar IHSG besok dong pastinya. Kan yang ditunggu-tunggu prediksinya besok ya. Oke, mari kita lihat ya. Langsung aja. Cie, jam baru abis pamer laptop baru, sekarang pamer jam baru. Mimi Bakadam, woi. Centang biru, gengs. Oke. IHSG kena resisten, udah aku mention beberapa hari kemarin kena resisten di sini 4 kali berturut-turut dan memang sudah anticipated. Kalian ngikutin nggak IG live yang sebelum-sebelumnya? Ada ngikutin nggak juga morning briefing kita? Ini udah anticipated turun sampai ke level area ini, makanya ini ada garis putus-putus di sini. Sebenarnya ini udah terantisipasi atau udah terprediksi. Turunnya ke area support sekira 6840-an di sini. Sampai ke area support 6840-an dan potensi untuk mengalami kenaikan ya, atau mengalami technical rebound sedikit ya. Tapi setelah technical rebound gimana? Wait and see lagi. Sekarang posisinya tuh lagi 50-50 antara dia mau lanjutin breakout atau lanjut sideways lagi. Kemungkinan terburuk IHSG bisa turun sampai level 6.760-an di sini, sampai level di sini. Kenapa? Karena ini ada support kuat juga, ada MA100 dan mungkin turun dikit deh, 6750-an di sini. Ini ada bekas high pada Mei 2023 yang lalu. Nah, jadi sebenarnya ini normal-normal aja. Kalau aku perhatikan besok IHSG bisa mengalami technical rebound, kemungkinannya masih 50-50. Oke, terus gimana dong hari ini saham apa aja yang bikin IHSG turun dan juga menahan kejatuhan IHSG? Hari ini yang bikin IHSG turun ada saham Arto. Ada saham Arto breakdown dan membentuk pattern head and shoulders dan masih bisa lanjut turun lagi kemungkinan sampai level 2400. Kemudian ada, jadi kita pakai strategi technical aja kemarin, nggak pakai fundamental karena ya kulihatnya tetap temporer aja kenaikannya si Arto ini. Kemudian gudang garam hari ini tadi M-Trade ada cut loss sekitaran 4-8% untuk jangka pendek, jangka menengahnya malah cuma 1,7 sampai 4,9%. Dan pattern super tradernya si GGRM ini failed ya, dan nggak masalah kalau failed pun sebenarnya simple banget buat kita tahu dia kapan keluar ya, kapan kita harus keluar tuh tahu. Paling penting itu. Yang paling jadi problem adalah kalau kita beli saham kemudian nggak ada indikator, nggak ada petunjuk kapan harus keluarnya gitu ya. Jadi nggak ada petunjuk pasti kapan harus keluarnya tuh biasanya yang pakai fundamental ya. Kalau pakai fundamental turun valuasi makin murah, tapi kapan jualnya, kapan keluarnya. Yang paling penting ada petunjuk kapan keluar. M-Trade cuci gudang we. Ada profit taking, ada cut loss juga. Oke, nanti aku akan kasih lihat kita jualan apa aja. Jadi lagi untung banyak aku kasih lihat, lagi cut loss aku kasih lihat juga ya. Mungkin member yang paling bisa melihat secara lebih detail. Nah, Bayan Resources hari ini turun 3,87%. Tapi koreksinya Bayan Resources ini juga masih di area-area support dan volume transaksinya ketika dia turun juga semakin mengecil. Jadi kita masih nge-watch Bayan untuk buyback buat trading jangka pendek. Kemudian selain itu ada GoTo, Gojek Tokopedia dari sektor teknologi ini banyak yang turun. Hari ini tadi GoTo turun 2,68%, nggak begitu besar. Cuman dengan turunnya GoTo di angka dengan turunnya GoTo sebanyak 2,68% ini bikin kita jadi lebih waspada akan kondisi tren dia. Nah, kondisi trennya GoTo ini masih akan bagus jika GoTo ini harganya masih di atas 107. Begitu di bawah 107 apalagi jatuh di bawah 106 maka dia kembali downtrend. Jadi wait and see dulu, jangan masuk dulu gengs. Kemudian kita mau review saham Unilever. Unilever ini dia turun, nggak kira-kira masih pakai turun terus. Memang ini lebih ke saham investing. Kalau untuk trading aduh lambat banget ya. Kalau saham investing ya sekarang sebenarnya lagi murah-murahnya secara historical. Jangan dibandingin dengan emiten lain, tapi secara historical itu dia lagi murah-murahnya. Valuasinya dibandingkan beberapa tahun yang lalu itu juga lebih murah. Nah, ini aku buka monthly chartnya Unilever. Monthly chartnya Unilever itu dia hampir mencapai level terendah
sejak tahun 2011 ya. Jadi kemarin sempat terendah tuh di Maret 2022 pas pandemi, itu lowest 3280. Sekarang dia di 3690 gitu. Jadi sebenarnya ini benar-benar angka bottom untuk investing banget. Cuman buat kalian yang duitnya terbatas, better pilih saham yang lain aja. Yang pilih Unilever berarti dia duitnya sangat banyak banget dan investasinya di saham itu udah banyak, dan dia butuh apa ya? Butuh tempat buat nampung likuiditas dia gitu. Tapi masih banyak pilihan yang lainnya yang lebih cepat. Unilever bisa gocap nggak? Dia perusahaan yang sehat lah ya, maksudnya sehat tuh bukan perusahaan goreng-gorengan gitu, enggak. Cuman memang sektornya dia dan growth-nya dia tuh udah lambat banget gitu, jadi agak-agak susah bertumbuh. Perusahaan ukuran triliunan masa gocap ya kayaknya agak-agak mustahil gitu loh. Jadi kalau misalkan dia jatuh lagi di angka 3280-an, 3300-an, saya percaya banget sih institusi pasti akan ambil gitu. Oke, terus yang trading wait and see dulu aja buat Unilevernya. Kemudian TLKM ini banyak banget yang nanyain juga. Mending pilih Big Banks kan ya daripada Unilever, kata Ayu Ijo ya. Tapi Big Banksnya udah agak kemahalan juga sekarang nih. Oke ya, sekarang kita lihat TLKM ini dia bakalan bisa turun lagi, masih bisa turun sampai level 1000, serem 1000 pada shock kalian yang punya. Bisa turun sampai 3600 ya, sampai 3600 dia bakalan bisa mengalami technical rebound buat TLKM. Oke, terus kemudian mari kita review buat saham yang lainnya. Ada saham apa aja? Ada Banking Big Caps BBNI, BMRI, dan BBRI, dan BBCA pastinya, yang riset laporan keuangannya beberapa waktu kemarin memang bagus. Dan BBCA ini nurut banget dengan garis tren naiknya ini di sini. Dia mengalami pantulan di area support dan membentuk pattern channeling yang cukup bagus juga. Kemudian selain itu kita lihat BMRI. Ya, BMRI perhatikan di sini. Ini gambarnya udah kelihatan akhirnya. Ya, dia udah breakout dari sideways panjangnya. Aku bisa tarik garis ini, kepanjangin sampai di sini ya. Jadi BMRI kalau ada retracement sampai level 5475 sampai 5500 itu merupakan angka yang cukup bagus gitu ya untuk buy on retracement karena di support yang cukup kuat. Kemudian kita mau review juga untuk Big Banks-nya BBRI yang juga menahan IHSG hari ini. Ijo tipis BBRI-nya udah uptrend banget, udah ketinggian, jadi jangan beli dulu gengs, biarin aja. Dan kita mau review BBNI yang kemarin sempat bikin heboh investor-investor pemula, takut hari ini tuh mantul tuh. Tapi aku mau bilang meskipun mantul masih bisa turun loh sampai 8.500, dan kalau turun sampai 8.500 itu merupakan angka yang bagus juga buat investing gitu, daripada beli BBRI atau BMRI yang memang udah ketinggian. Eni Kamsir bilang, woi ini komen yang lucu nih, ini lucu nih komennya. Tapi masuk akal. Dia bilang ini, pusing, tahu gitu semua switch ke Big Banks. Kalau kamu switch ke Big Banks, tahu gitu switch ke Big Banks, tahu nggak Big Banks-nya gimana? Big Banks-nya bisa dilihat, dia sideways lumayan lama. Kalau kamu masuk di Big Banks di Desember 2022 sampai sekarang belum ada hasilnya juga gitu loh. Jadi semua ada waktunya, ada timingnya. Big Banks itu bagus banget ketika market lagi crash seperti pada saat pandemi di tahun 2020 kemarin. Nah, di pandemi 2020 waktu itu saya ada beli beberapa saham Big Banks termasuk BBCA di sini ya. Cuman saya nggak nyangka bahwa market itu V-recovery begitu cepatnya. Jadi jujur punya saya ada yang kejual dan aku ada buyback lagi. Buybacknya pastinya lebih tinggi harganya daripada Maret 2022. Sehingga aku juga masih bisa mendapatkan return berapa puluh persen, lumayan lah. Cuman sekarang kalau misalkan masuk ke Big Banks, iya masih bisa naik. Ya masih bisa naik, cuman returnnya jadi nggak banyak. Nah, salah satu strategi investasi yang aku jelaskan dalam Invest adalah desain portfolio. Dan memang saya jelaskan bahwa porsi investasi kita itu, porsi di dalam portfolio saham kita itu mesti ada sebagian besar tuh yang buat bumper, buat nahan supaya portfolio kita tuh tidak terlalu naik turun, tidak terlalu volatile.
Dan beberapa pilihan ya memang saham big banks. Kenapa? Karena saham big banks itu terutama BCA, dia itu gampang naik susah turun gitu ya. Sekarang pun valuasinya udah kemahalan, BCA, BMRI, BBRI itu valuasinya udah kemahalan. BBNI ada slightly discounted lah. Jadi kesempatan nih BBNI buat kalian yang belum punya big banks gitu. Cuman ya jika kalian masuk sekarang tujuannya memang untuk membuat portfolio itu tidak bumpy, oke, betul. Tapi jika kalian berharap untuk bertumbuh dari situ, itu sekarang agak kurang tepat gitu. Jadi tetap mesti ada kayak strateginya fund manager aja, aset management reksadana gitu loh. Jadi tetap mesti ada big banks-nya, dan untuk yang bertumbuh dari second liner juga mesti ada gitu. Oke. Blue chip yang lagi diskon tuh sebenarnya sekarang tuh TLKM itu loh. Itu bagus, lagi diskon, meskipun ya nggak sebagus big banks pastinya, tapi menurutku udah cukup oke, udah cukup bagus gitu, dan tuh lagi diskon sekarang. Kalau mau dipakai buat bumper portfolio masih bisa gitu. Jadi untuk bantalan portfolio biar nggak terlalu bumpy. Oke, terus others aku mau bahas ada Medco dan juga Era. Perusahaan-perusahaan yang fundamentally bagus, rajin bagi dividen, nggak akan lah sampai gocap. Dulu ada yang lucu banget waktu BCA lagi turun-turunnya, ada yang bilang gini, bisa nggak sih BCA sampai bisa nggak sih BCA turun banget kayak Unilever? Ya sekarang waktu yang membuktikan gitu. Jadi waktu itu saya bilang nggak bisa gitu. Terus ada yang komen, siapa bilang gitu. Ya waktu yang membuktikan lah ya. Oke, dan saham di Indonesia itu sebenarnya gampang. Gampang gimana? Gampang kalau bahasa Jawa tuh gampang dititeni lah. Pilihannya masih belum terlalu banyak dibandingkan dengan saham-saham di US, dan itu pula yang membuat market Indonesia mungkin agak-agak kurang efektif, gampang dibandarin. Tapi ya anyway, itu satu keuntungan juga gitu loh. Kok berani sih ngomong gitu? Ya beranilah, kalau nggak ada orang-orang yang seperti itu mungkin market kita tuh jadi sepi banget, saya juga nggak tahu. By the way, kita jangan sembarangan nuduh investor gede tuh bandar gitu loh, karena dianggap bisa menggerakkan harga saham, padahal mereka tuh benar-benar niatnya mau investasi. Jadi investor besar dan market maker itu terpisah oleh satu garis tipis gitu ya. Jadi investor besar bisa menggerakkan harga saham, tapi niatnya bukan untuk menggerakkan harga saham, niatnya biasanya benar-benar untuk investasi gitu. Oke, sekarang aku mau kasih lihat Medco. Ya, ini Medco ya. Jadi ini Medco itu dia baru saja breakout dari masa sideways-nya beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia lagi masuk ke sideways yang kedua dengan supportnya sekitaran 1040-1050-an. Kemudian sebentar ya. Oke ya. Kemudian sideways antara 150 sampai 1160-an gitu. Jadi masih wait and see. Terus kemudian kita akan lihat Era. Sorry tadi sambil ngejawab ada satu WA. Aku mau bahas Era. Oke deh. Ya, Era hari ini masih naik, M-Trade ada jualan 2-7% untuk jangka pendeknya, jangka menengahnya kita masih hold. Dan aku mau bahas beberapa saham yang kita ada profit taking juga. Ani ULP bilang hari ini masih bisa cuan, PNBN dan UNTR 14% berkat M-Trade. Thank you. Cuman aku juga sadar bahwa untuk member-member baru yang baru bergabung 3 bulan sampai sebulan ini mungkin portfolionya belum bertumbuh. Jadi saham-saham yang M-Trade profit taking untuk jangka menengah itu kebanyakan saham-saham yang dibeli dari bulan Juni dan sebelumnya. Yang Juni dan bulan Juni itu ada yang mulai untung belasan sampai 20-an%. Kemudian yang dari bulan April ada 2 tuh yang untung sampai hampir 100%, antara WIM atau Auto saya lupa, 70 sampai
hampir 100%an dua saham itu. By the way, buat kalian yang baru masuk sekitaran satu bulanan terakhir, 3 minggu sampai 1 bulan terakhir, sabar-sabar aja ya. Investasi saham, trading saham itu harus sabar. Aku perhatikan member-member yang berhasil tuh mereka yang benar-benar rajin, konsisten belajar gitu. Oke, terus mari kita lihat. Oke, mari kita lihat saham-saham yang teman-teman mungkin penasaran. Aku bukain aja, untung rugi aku bukain. Ini juga kelihatan kok, member semua bisa lihat kok di sini. Aku naikin dikit ya kameranya biar kelihatan. IHSG merah karena bentar lagi proklamasi. Kata siapa? Valdi. Tapi secara statistik bulan Agustus banyak turun. Oke, Doit itu cuan sekitaran 24% sejak direkomendasi, plus minus lah ya 24%. Mari kita lihat kenapa Doit dijual, belajar cara jualan lebih penting daripada cara beli gitu. Oke. Nah, ini Doit hari ini patah dari MA20 as simple as that dan udah balik badan begini. Kita mau amanin cuan aja sih, terlepas dari beberapa hari lagi dia mantul, ya udah nanti kita buyback lagi ya. Jadi kayak GJTL waktu itu tuh belum sampai breakdown yang gimana, kita udah exit M-Trade gitu ya. Ini udah exit GJTL, kita udah exit di sini. Sebenarnya kita ngelihat wah turunnya volume kecil nih, nanti kapan-kapan kita mau buyback deh gitu. Ternyata dia breakdown kemarin, ya udah ya. Jadi semakin sering dipom-pom itu semakin gampang jatuh sebenarnya gitu. Jadi untuk beberapa saham yang bagus, aku nggak mau terlalu sering mention lah ya, nanti dikira ngepom-pom juga gitu. Oke, mari kita lihat UNTR. UNTR ini jangka menengah, M-Trade cuan 14% sejak direkomendasi. Mari kita lihat kenapa UNTR dijual. Buka M-Trade berapa? Waduh, itu langsung aja ke mtrade.id ya, atau DM saya M-Trade nama email WhatsApp. Sesimpel dia balik badan juga gitu, dan sebenarnya ini cuman koreksi yang normal. Normal correction baru jatuh sehari. Tapi kita mau amanin cuan. Kenapa? Biar imbang juga nih, ada cut loss, ada profit takingnya gitu. Terus kemudian Era Jaya tadi aku udah jelasin, dan BNGA ini jangka pendek kita juga jual untuk BNGA-nya, tapi jangka menengahnya kita mau hold. Kenapa? Karena kita ngelihat mulai nih nggak kok hawa-hawanya merah dua nih, udah mulai ada tanda-tanda jangka pendek agak-agak slow down. Cuman jangka menengah kita masih hold karena memang jangka menengah kita modalnya agak-agak di bawah, dan juga di sini volumenya masih gede. Era pamer cuan, Era cuannya Siti loh 2-7%, ngapain aku pamerin. BNGA juga 1% doang, BBHI ini cut loss sekitaran 7-8%, BJBR ini impas, terus Harta ini ya untung tipis lah, SSIA ini cut loss. Nah ini lagi beberapa hari ini ada beberapa cut loss. Ini Gudang Garam 4-8%, Tekim impas, terus kemudian PNBN ini ada jangka menengahnya dia ya cuan tipis gitu ya. Jadi ini beberapa hari ini 2 hari kemarin, dan kemarin kita ada profit taking APLN dan Bluebird. Bluebird kenapa dijual nih? Bluebird ini untung 17-18%. Masa sih Era belum dijelasin? Oke, habis ini aku jelasin. Ya, Bluebird simple banget, kemarin jualan breakdown patah tren, udah gitu aja sih. Era ekornya tinggi, udah take profit aja gitu. Oke, terus ini hijau ada profit taking di Adaro juga, tapi udah kemarin, jadi aku nggak mention lagi biar kamu nggak bosen. Oke, terus aku mau bahas beberapa update dari makro dan juga dari laporan keuangan. Fitch Rating ini ada menurunkan peringkat kredit Amerika dari AAA ke AA+ gitu, jadi AA+ gitu ya, yang seharusnya tidak merusak status aset jangka panjangnya Amerika. Tapi berkaca dari kejadian krisis plafon utang sebelumnya, memicu aksi jual aset yang beresiko sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya ketika Fitch menurunkan peringkat ini untuk menghindari penjualan kepemilikan aset beresiko gitu. Oke, intinya sebenarnya ada efek negatif tapi nggak terlalu signifikan. Saya nggak tahu kabar-kabarnya ada reksadana yang bakalan ditutup. Kalau memang betul terjadi seperti itu, saya nggak mau sebut juga namanya karena ini baru
perkiraan aja gitu. Kalau kamu mau sebut sih silahkan, cuman saya nggak mau mention ya, daripada nanti salah ngomong gitu. Tapi jika itu benar terjadi, maka akan terjadi aksi jual yang lumayan besar untuk beberapa saham yang dikelolanya. Kita tidak akan menyebutkan reksadananya itu apa, tapi besok di morning briefing MZ akan disebutkan saham-sahamnya tuh apa aja. Jadi be very careful untuk saham-saham tersebut, atau mungkin jangan-jangan jika itu saham fundamental bagus malah jadi kesempatan. PMI manufaktur China turun di angka 49,2 dan meleset dari perkiraan di angka 50,3. Jadi China perekonomiannya masih melambat dan aku bisa bilang sangat melambat gitu. Oke, terus kemudian aku mau update untuk perbankan, saham-saham perbankan besar yang tadi aku udah bahas di awal. Ini mencatat kenaikan transaksi digital. Nah, untuk BCA ini transaksi mobile bankingnya naik 44% year on year. Dan Bank Mandiri ini juga melalui Livin dan Kopra, dua platform ini mencatatkan kenaikan transaksi 43,34%. BBNI mencatat jumlah pengguna BNI Mobile Banking 4,9 juta per Juni 2023. Ya, jadi pertumbuhannya lumayan banyak dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya bank-bank konvensional, bank-bank besar itu juga bisa mengembangkan produk digital yang bisa mendatangkan likuiditas gitu ya. Jadi ini bagus, NIM-nya bisa semakin kuat dan juga efisiensi di BOPO-nya dia gitu, bisa lebih bagus. Oke, terus kemudian aku mau review, enaknya review saham apa ya? BBYB dulu, atau S Hardware, atau Harum, atau Java. Enaknya apa nih? Atau Sido muncul. Miss, kalau sekuritasnya tutup gimana saham kita? Nggak apa-apa kan, masih ada di KSE. Kamu kan beli sahamnya sebenarnya di IDX terdaftar di situ, bukan di sekuritas tersebut. Paling tinggal diurus aja. Emang ada ya saat ini sekuritas tutup? Kayaknya nggak ada deh sekarang. Aku tadi bilangnya reksadana bukan sekuritas. Oke, banyak yang minta S Hardware dan Sido. Jadi aku mulai dulu dari Sido deh ya. Aku mulai dari Sido. Nah, Sido ini pada heboh harga saham turun dan hari ini turun lagi, breaking down area support kita. Jadi kita belum trading buat Sido muncul ini. Support kita di 630, bablas lagi sampai 620, bahkan 615. Chartnya kira-kira kayak gini. Kita lihat monthly chartnya Sido muncul gimana. Aduh, masih lola ini. Tuing, muter-muter terus. Ya. Ini di area bisa turun paling bablas, paling jeleknya sekitaran 550 lah, 550. Jadi biarin dulu deh, wait and see dulu. Dia bisa sampai 540, 550 buat investing, nggak apa-apa. Aku mau kasih lihat sesuatu yang menarik buat kalian dari Sido muncul. Paham nggak sih ini apa? Ini apa? Apa nih? Tahu nggak kalian ini apa? Bisa baca nggak? Valuationnya dia udah mulai terdiskon. Jadi rata-rata valuation tuh di garis kuning ini itu 5 years average di 20,7 kali dan dia terdiskon di angka 16%. Ya, current PE-nya di 17,3 jadi terdiskon 16% gitu. Bentar ya. Oke. Jadi mulai diskon valuasinya. Miss, yang bisa jawab gak M-Trade for you? Agak dong, yang jawab itu antara kita punya algoritma, ngebayarin tim tech, dan juga tim coach yang manusia ngejawab gitu. Free, bayar dari cuanku trading saham yang gak mau. Oke deh.
Iki opo sih malah gosip. Woi, Pak Effendi. CNMA please. Baiklah, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang CNMA, aku mau bahas Sido dan juga S Hardware. Masih tentang Sido, valuasinya tadi terdiskon 16% ya, pendapatannya secara kuartalan turun 17%. Secara kuartalan laba bersihnya turun 50,7%, jadi tidak heran kalau dia agak-agak terdiskon saat ini. Turunnya pendapatan dan laba bersih Sido ini karena penjualannya turun, penjualannya lemah. Kenapa? Karena kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi, ya, jadi masyarakat menengah ke bawah itu mereka lebih berhemat gitu. Dan harga jual produk Sido, ya ini tolak angin ini dia tuh naik 18% dari Antangin dan 25% lebih mahal dari Bejo. Jadi very price sensitive gitu ya. Jadi persaingannya sangat ketat sekali. Tapi di sisi lain pertumbuhan ekspor ini mampu meningkatkan penjualan Sido dengan distribusi ke ECOWAS, Economic Community of Western African States gitu. Dan proyeksi ekspor Sido tuh naik 4% di tahun ini. Well, saya sih melihat ini masih perusahaan yang bagus, cuman jangan lupa diversifikasi. Oke, seperti janji aku tadi, aku mau bahas S Hardware setelah bahas Sido. Jadi gimana dengan S Hardware? S Hardware ini secara tahunan pendapatan dia naik 9%, kemudian laba bersihnya naik 24,8%. Secara kuartalan pendapatan dia naik 13,6% dan laba bersihnya dia turun 9%. Nah, kinerja secara tahunan ini didorong oleh momen lebaran dan program diskon boom sale-nya dia. Terus tiap segmen bisnisnya dia tuh juga tumbuh. Terus kinerja kuartalan ya kenapa turun tertekan karena biaya operasional itu membengkak 20% gitu. Dan sebagian berasal dari beban gaji musiman yang tinggi dan juga pembayaran THR gitu ya. Jadi selain kinerjanya didongkrak oleh lebaran, sebenarnya expense dia juga karena bayar THR. Mari kita lihat S Hardware gimana kabarnya. Woi, jangan menggosip di sini, woi. Iki opo sih? Fokus. Minum dulu deh, aku sambil nontonin kalian gosip. Silakan deh kalau gitu gosip dulu, saya minum dulu. Aku kudet juga nih, ada gosip beginian aku baru tahu. Jangan tanya saya kenapa Miss. Iya loh. Bagus kan tumblernya? Dia mau tumbler ini dengan tanda tangan saya. Ide bisnis dari anakku. Oke deh. Ci Uwes dilanjut morning briefing. Sekto, aku ya penasaran gitu kan. Dengan beberapa saham ini. Uwes dilanjut di morning briefing. Gosip apa ya? Nggak tahu deh tuh teman-teman pada gosip. Ya, jangka menengah S Hardware kita keluar exit, tapi untuk investingnya kita masih ada di Mvest ya. Jadi tadi aku udah bahas untuk fundamentalnya S Hardware. Terus kemudian aku mau bahas apa nih? Boleh tumblernya. Aku mau bahas BBYB deh. BBYB udah lama aku nggak bahas nih ya. Jadi dia sempat turun dengan membentuk candle seperti ini. Sebenarnya candle ini dia menahan kejatuhan sih. Pertarungan antara bull dengan bear, dia beli dan tekanan jual tuh lumayan kuat. Cuman kayaknya bakalan bisa turun dikit lagi sampai ke 396. Nah, BBYB ini dia masih agak-agak rugi, tapi kerugiannya kayaknya sudah mulai berkurang. Pendapatannya naik dan masih rugi anyway. Ini ada yang nanya, workshop super trader nanti diadakan di mana ya? Di Jakarta. Hotelnya udah ada, diinfokan ke peserta aja. Dan supaya nggak tiba-tiba geruduk gitu. Kan GR aku nanti tiba-tiba geruduk mau ngapain? Mau foto sama misalnya Ci. Sombong bener. Workshop super trader diadakan di Jakarta. Dan malam ini pendaftarannya kita akan tutup untuk yang offline. Jadi kalau misalkan kamu daftar lagi besok itu akan masuk ke online, atau kalau mau yang offline akan masuk ke waiting list. Daftarnya ke mtrade.id/supertrader. Oke, mari kita lihat
Pengen saham apa? Yuk, saham apa yuk? Aku lihat di kolom question ya, udah lama nih aku nggak ngecek kolom question nih. Sido sama TLKM aku udah bahas, JJN, jadi Breeze. Aku mau bahas pertanyaan yang banyak di like, yaitu dari JJ, aku mau bahas Breeze. Breeze-nya simple aja, dia lagi breakdown. Ya udahlah, wait and see dulu lah. Ini bakalan jatuh sampai ke 15.30. Terus ini kenapa ya jadi ngomongin itu ya? Pada ngomongin sekuritas ya, aku tadi bukan ngomong sekuritas loh, aku ngomongin aset management ya. Jadi aset management kemungkinan kayaknya bakalan ada yang satu bakalan ditutup, tapi ya anyway, aku nggak mau sebut nanti daripada salah-salah gitu ya. Cuman aku cuma mau kasih tahu aja beberapa saham kelolaannya kita kasih tahu di morning briefing besok. Itu berisiko bisa dibuang-buangin. Arto udah dibahas tadi di awal, GoTo aku juga udah bahas, jadi sorry aku delete ya. Akses udah dibahas tadi, PTBA dan Antam. Oke lah, BBHI kayaknya udah aku bahas dia tadi, PTBA dan Antam. Bisa kedengeran gak sih suara berisik di luar? Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, temanya adalah Merdeka Finansial dan Merdeka Portofolio Sahamku dari Nyangkuters. Portofolio saham kalian tuh udah merdeka belum sih? Oke deh, perhatikan di sini PTBA lagi di area support. Itu aja yang bisa saya sampaikan biar kalian juga nggak terlalu FOMO. Terus tadi ada yang nanya apalagi ya selain PTBA ya. Saham rumah sakit lagi bagus Miss, gak usah disebut-sebut, gak usah disebut-sebut ya. Oke, mari kita lihat. Ada yang nanya INKP dan MPPA. Arto tadi aku udah bahas, jadi sorry aku nggak bahas lagi. Mari kita bahas INKP, lagi masih sideways aja. Dia bakalan sideways dalam range potensi membentuk symmetrical triangle dengan range sekitar 8825 sampai dengan 9325. Kemudian MPPA, SMRA mush, aku jadi mush. MPPA jangan deh ya, jangan. Lihat ini, aku nggak menyarankan. Ini merah, bantingannya lumayan kalau dia mau banting, dan di bawah 100 dia fluktuasinya lumayan. Terus aku jadi inget tadi ada yang nanya di Japri aku, LPPF nih dia bilang rugi berapa banyak banget, 50%, gimana bisa balik nggak ya? Waduh, kalau kayak gitu sih susah ya, saham udah lagi downtrend gini. Jadi maka dari itu pengenalan tentang arah tren, kemudian money management, psikologi trading itu penting. Makanya gengs, anggap ya saham ini sebagai bisnis. Kalau bisnis kamu butuh modal kan, modalnya berapa? Ya tergantung bisnisnya apa. Kalau di saham kamu butuh modal nggak? Butuh. Sahamnya itu sendiri dibeli dengan duit, tapi ada modal yang lebih penting lagi, ini. Jadi kamu beli pengalaman aku ya. Maka dari itu jangan ditawar, langsung aja ke mtrade.id/supertrader ya. Jadi ke mtrade.id/supertrader. Pendaftarannya ditutup malam hari ini. Dan jika kamu daftar besok, maka hanya bisa akan masuk ke online. Terus kalau mau offline, masuk ke waiting list gitu. Dan online aku kasih disclaimer untuk koneksi. Semoga koneksinya bagus dan kami selalu mengusahakan yang terbaik. Intinya itu aja sih teman-teman. CNMA, kelupaan tadi mau bahas CNMA. Yuk kita bahas yuk CNMA yuk. Wah, ini yang suka nonton nih, yang suka nonton. Ya, kalau saham baru IPO sehari ya dilihat dari grafik 1 menitan aja lah ya. Dari grafik 1 menitan sih sebenarnya kalau dilihat dari di sini di akhir sesi itu malah terjadi breakout sekitaran jam setengah 4-an, jam 4:15 tuh terjadi breakout di sini gitu. Jadi ya untuk tren sangat pendeknya kelihatannya bagus. Cuman sekali lagi untuk saham-saham IPO kayak gini aku disclaimernya banyak nih ya. Jadi kita sendiri mtrade belum trading di sini. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton malam hari ini. Jangan lupa yang mau daftar workshop Super Trader, upgrade ilmu kamu supaya investasi saham, trading saham kamu bisa cuan tanpa harus nontonin monitor terus, tanpa harus ngeliatin berita, dan tidak perlu memahami fundamental pun bisa cuan banyak dan pastinya aman. Langsung aja daftar ke mtrade.id/Super Trader. Saya Elme, salam profit. Dadah. Thank you Devi buat testimoninya. Bye.